Oke. yang bisa dijelaskan tanpa melalui dasar dari Alkitab atau Bible, ajaran Injil itu. Iya. Ada nggak Iya. yang bisa dibuktikan melalui bukti merujuk kepada Injil atau dari Bible Perjanjian Baru? Oke. Oke. Jadi tentang Isa ya. Ya. Pertama, Isa itu menerima ajaran dalam Islam. Al-Maidah 46. Wal yahkum ahlal Injil bima anjalallah. Dia diberi hukum-hukum ajaran dari Tuhan. Kalau di Islam namanya Injil. Injil ini harus diberitakan tentang tauhid, tentang ketuhanan, akhlak gitu. Makanya dalam Islam jelas di situ. Isinya siapa itu Isa? Ali Imran 49. Wa rasulan ila bani Israel. Dia diutus untuk Israel. Terus dia seorang nabi. Maryam ayat 30. Ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Seorang nabi, seorang hamba. Dan dia mentuhankan Allah. Al-Zukhruf ayat 64. Inna Allah wa rabbi wa rabbukum fa'budu. Hada siratum mustaqim. Dia itu mentuhankan Allah. Ya. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Itulah jalan yang lurus. Nah ini kan juga ada semua dalam Bible itu. Pertama dia diutus untuk Israel. Matius 15:24. Seorang nabi Markus 6 ayat 4. Penyampai firman menerima firman Yohanes 17:8. Mentuhankan Allah Yohanes 17:3, Matius 11:25, Markus 12:29. Kan sama. Intinya apa? Yesus ini utusannya Allah, seorang nabi, hambanya Allah, penyampai firman, dan dia memperkenalkan Tuhan itu Allah yang Esa. Kan sama. Terus apanya? Begini Bang. Karena bisa Abang cocokkan sesuai dengan maksud dan tujuan Terus. dari isi Perjanjian Baru yang Abang kutip ayat itu, dan fokus Abang untuk menjawab itu sama aja yang bilang itu fokus Tuhan yang satu sesuai dengan maksud Al-Quran. Oke. Dan termasuk dengan ajaran Isa. Tapi Quran itu kan mengutip, ini redaksinya dari mana? Ini kan mengulang-ulang kisah-kisah yang dulu, kan seperti bahwa Al-Quran itu menceritakan kisah yang lalu. Jadi ini dasarnya dari mana? Oke, sudah. Selain Abang mengutip dari ayat-ayat Perjanjian Baru. Jadi dasarnya dari mana? An-Najm ayat 3 sampai 4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi Muhammad sampaikan ini bukan dari dirinya, tapi wahyu firman Allah. Sama seperti Yesus. Yohanes 7 ayat 16, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Atau Yohanes 12 ayat 50, apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Sama Yesus dengan Nabi Muhammad ini menyampaikan firman wahyu. Jadi jangan ditanya sumbernya di mana. Terus kalau Nabi Muhammad, tunggu dulu. Kalau Nabi Muhammad mengulang katanya, kan sudah ada di zaman dulu, di kitab dahulu. Nabi Muhammad tidak pernah baca kitab-kitab dahulu itu. Selain Al-Quran tidak pernah dia baca. Nulis tidak pernah, baca tidak pernah. Memang wahyu. Iya. Lanjut bang. Ya sudah. Nah sekarang kalau Iya. kamu dialog, berani nggak dengan saya tentang Yesus menurut Bible? Tunggu bang. Satu sisi abang mengutip Alkitab, satu sisi abang membatalkan atau menolak ayat-ayat Alkitab. Itu tidak fair. Di mana yang saya tolak? Merori itu namanya merori. Maksud saya kalau abang berdebat, abang kan mengutip-ngutip sesuai dengan maksud dan sesuai dengan tafsir abang sendiri. Kalau yang sesuai dengan tafsiran kamu, kalau sesuai dengan kemauan kamu, apa yang kamu tahu? Ini bang. Karena abang untuk membuktikan yang saya tanyakan, ini dari mana? Redaksi Quran ini dari mana? Udah aku jawab, wahyu, firmannya Allah. Kan tetapi abang mengutip dari sekarang kalau menurut kamu ini kemauan saya mencocokkan. Oke, sekarang menurut kamu yang kamu imani siapa itu Yesus? Coba. Tunggu bang, kita belum sampai ke Yesus. Yang saya tanyakan, ini kan kisah yang redaksi Quran ini kan menceritakan kisah-kisah lalu, termasuk kisah yang saya tadi itu. Tapi abang menceritakan kisah-kisah ini dari mana fokus Quran ini? Di mana?
Nah, kan sudah Tapi kau abang ceritakan, beritahu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad ini menyampaikan wahyu firman Tuhan Al-Qur'an. iya, Hmm. itu dalam isi Quran. Nah, Tapi terus? abang mengutip dari perjanjian-perjanjian baru. Kisah-kisah masa lalu. Oke, sekarang salah enggak? Hah? Apa yang saya sampaikan tadi? Mana yang salah? Ya tentu salah, karena kan Di secara mana? secara tidak Salahnya di langsung, mana coba? secara tidak langsung abang mengakui Ya enggak, kisah-kisah dalam salahnya di perjanjian mana baru. saya? Yang saya sampaikan di mana salahnya? Coba. Kan saya tanya, bisa nggak abang buktikan bahwa kisah redaksi Quran tentang Injil itu selain dari perjanjian Kan, baru? kan sudah aku sampaikan semua. Sekarang mana yang salah? Kan tadi sudah aku sampaikan. Kan saya tanya bang, bisa nggak membuktikan kisah Injil dalam Isa itu di luar dari perjanjian baru? Nah, kan Gimana sudah bang aku kutip jawab. perjanjian baru? Pakai dua data, perjanjian baru, Al-Qur'an. Nah, Ya. sekarang tujuan kamu mana yang salah? Yang Bang, yang menurut kamu salah? dengar. Quran itu tidak secara Quran tidak menceritakan itu secara langsung. Ini mengulang kisah. Mengulang, isi Quran mengulang di itu mana? Wong Nah, Nabi Muhammad tidak pernah baca Bible. Di mana Hah? data bahwa Al-Qur'an itu mengutip apa perjanjian baru di mana? Ini yang Kata saya sama. tanya, gini, Bang Arif, yang saya tanya tadi itu ternyata Abang Tahta menceritakan kisah-kisah dalam Quran Isa itu mengutip perjanjian baru. Seakan-akan relasi dari Quran itu dari perjanjian baru. Itu komparasi namanya Bang. Ustaz Iya, benar. menjelaskan tentang Oke, wahyu. sekarang ada yang salah nggak yang apa yang saya sampaikan? Iya, makanya aku bilang, Di mana kalau salahnya? abang tidak, kalau Salahnya tidak, di mana? dengar, kalau abang tidak variabel, untuk berarti abang mengakui bahwa kisah dalam Injil itu benar. Jangan satu sisi abang, Menurut kamu benar apa salah? ya, kan aku bertanya sama abang. Nah, iya, udah benar Perkataan kan? Yesus itu. Kalau abang bertanya sama saya, jelas saya mengakui Injil. Iya, Karena saya, terus. Apa yang saya karena sampaikan menurut kamu salah apa karena benar? saya pengikut Kristus. Nah, Yang saya sekarang tanya, nanya, bisa apa nggak? yang saya sampaikan menurut iman kamu benar apa salah? Bisa nggak abang buktikan kisah Injil seperti dalam Nasrani yang dikatakan itu Isa? Oke. Berarti abang Oke, di abang dalam, mengakui di dalam kitab Gini, Bang. kamu siapa Yesus itu? Dengar, Bang. Berarti abang mengakui kisah Isa dalam Quran itu Nah, iya yang saya akui yang dia utusan seorang nabi, Dengar. penyampai firman, mentuhankan Allah. Akui saya itu. Terus. Dengar, Salahnya di abang mana? dengar bang. Kalau abang akui kisah Isa itu dalam Quran itu perjanjian baru dan berarti abang mengakui semua tulisan-tulisan perjanjian baru itu. Jangan abang memilah-milah bahwa Tuhan itu Allah. Enggak, terus Isinya apa, abang masalahnya. akui semua. Kalau menurut Isinya kamu kan, apa yang saya sampaikan itu benar abang apa akui. salah? Hah? Salah apa benar apa yang saya sampaikan? Apa yang saya Iya. sampaikan? Oke. Kalau abang sampaikan begitu dalam perjanjian, berarti saya mengakui juga, abang akui juga bahwa kisah dalam perjanjian baru itu semua abang akui isinya. Abang Ya, setuju? Iya, benar. Setuju abang? Iya, terus. Iya, terus saya akui sudah. Iya, terus Ya, menurut kamu berarti kamu isinya paham selain Bible? Tuhan itu, kamu paham Tuhan Bible itu nggak? Allah. Dengar dulu bang. Selain Tuhan itu Allah, kisah penebusan dosa, kisah Yesus Mesias, kisah Yesus itu menjadi juru selamat, abang akui. Iya, juru selamat untuk Israel. Terus. Ini abang. Nah, iya. Abang itu tidak kooperatif kalau diskusi. Saya bilang jangan Ini tadi sesuai kata ya, dengan semua para nabi itu juru selamat untuk umatnya. Bagaimana caranya selamat kata Yesus? Inilah hidup yang kekal, mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. begini bang. Saya katakan bang, Oke, sekarang gini, enggak gini dulu biar kita sama adil ya. Menurut kamu kalau ingin selamat bagaimana menurut Yesus? Ayo. Katanya juru tunggu. selamat dia. Mikrofonku lagi mati. Kalau abang diskusi, Nah. jangan hanya sepihak aja untuk mengambil tafsiran. Berarti abang mengakui semua. Kalau Ya, abang makanya mengakui, saya tantang dengar. dialog aja kamu. Gimana kalau dialog kita? Yang justru aku meminta validasi abang. Makanya kalau kita dialog, ya kita kan udah mau dialog ini. Ya udah dialog kita. Coba Iya. sekarang menurut kamu Yesus itu seperti Tunggu dulu apa? bang. Silakan, Bang, coba. tunggu. Abang harus mengklirkan ini dulu. Kalau Apa abang mengakui, tunggu bang. Kalau abang mengakui kisah Quran itu Isa termasuk Udah usah bahas itu lah bang, kita langsung dialog pakai data apa yang tema yang kamu kuasai. dengar. Iya, ini kan Takut. sekalian. Kita kan Takut. sekalian aja. Ya Ayo, udah, yang ayo. Islam jangan dan minta termasuk naik Awariun. teman-teman. HP berat teman-teman. Yang Islam jangan minta naik sama Ayo, tiga silakan, lagi. ayo. Ya. Dengar. Nggak usah muter-muter, langsung aja tema yang kamu kuasai apa, ayo. Oke, bang. apa? Ini kita teruskan aja bang ya. Ya udah, tentang Oke. Yesus ya.
Tadi nggak usah kita ulang-ulangi lagi gini. Ya, terus. Ya, seperti yang dimuat dalam Quran, itu redaksinya dari mana? Kisah Isa dan Harun itu. Dan abang kutip dari Perjanjian Baru. Berarti Enggak, begini, saya pakai Bang. Al-Quran saya. Tunggu dulu. Berarti abang mengakui Perjanjian Baru itu sebagai validasi. Udah saya pakai Al-Quran, udah saya udah pakai perjanjian baru, udah pakai Al-Quran saya, ayo. Iya, yang saya tanya itu bahwa Quran mengulang kisah Isa itu, ya. Kan abang mengutip dari Perjanjian Baru. Berarti Oke. abang mengakui. Kalau Yesus itu mengatakan dengar Israel Tunggu dulu, Tuhan Allah Bang. kita, Tuhan itu Esa, Aduh. itu ngutip dari mana itu? Bang, kita nggak usah kita nggak usah dulu mengambil satu tema. Gini. Kamu tema. mengatakan saya mengutip Al-Quran. Oke, ketika Yesus mengatakan dengar Israel Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, ngutip dari mana itu? Begini, Bang. Kalau begini. abang mengambil satu tema, itu di dalam perjanjian itu banyak tema. Berarti abang Ayo, mengakui. temanya apa? semua Apa perjanjian temanya yang baru. kamu kuasai? Ayo, Hah? apa yang kamu kuasai? Ya. Apa? Anda fokus kepada Tuhan. Memang. Ya apa dengar, Bang. temanya? Kita dialog Dengar. langsung. Iya, maksudku begini, Bang. Sebelum kita masuk ke tema, ini kita perjelas dulu. Ya, apa? Kita jangan melompat-lompat. Tunggu, begini. Kalau abang mengatakan bahwa Quran itu mengulang kisah-kisah nabi-nabi termasuk Isa dan Harun murid-muridnya ini, dan abang untuk cocok logi mengutip-ngutip ayat perjanjian baru, itu berarti abang mengakui kisah-kisah perjanjian baru Udah, itu. gini aja, gini ya. Kamu ceritakan Yesus pakai Bible, saya Isa pakai Quran ya. Oke, itu aja temanya. Silakan. Ayo, siapa dulu? Di mana di Al-Quran Yesus itu disalib? Di mana Nanti ada kamu yang sanggah nanti. Ayo. Masih takut? Udah aku bilang, Oten mau kemana pun tetap musuh terbesarnya Bible. Udah bisa kemana-mana kamu. Ayo. Ini mikrofonnya ke mati-mati aja nih. Oke gini, Ya, Bang. udah sekarang biar udah usah muter-muter. Silakan kamu ceritakan Yesus dalam Bible kamu. Nanti saya sanggah. Ayo. Bang, tadi kan udah saya runut, Bang. Apa? Berarti apa nggak masuk apa yang saya maksudkan tadi? Berarti secara totalitas, secara Enggak, saya tidak membahas itu. Intinya udah beda sudah Isa dengan Yesus. Saya ceritakan tentang Isa ya. Bang. Kamu tentang Yesus ya. gini, Bang. Kalau gimana? mau saya kan mau diskusi sama Abang. Ya udah, ayo lanjut. Kan maksudku sudah Abang tahu. Ya sudah, ayo lanjut. Coba Mulai. dulu gini, Bang. Coba dulu Abang terangkan kisah. Ini kita diskusi ya. Dan Ya. dan kita berkembang nanti kemana-mana. Coba dulu Abang terangkan kisah Isa dan Harun murid-muridnya itu yang dimuat dalam Quran itu berdasarkan dari kisah mana? Abang mengutip kisah perjanjian baru untuk kisah-kisah Isa. Ya sudah biar ada muter-muter ya. Kan tadi Ya. saya sudah menjelaskan. Nah, begini, Sekarang Bang. kamu dulu tentang Yesus coba ceritakan coba. Pertanyaan saya begini, Bang. Berarti Abang mengakui kisah Isa itu dalam Udah, saya mau Injil pakai Quran perjanjian udah. baru? Saya mau pakai Quran, ayo. Kamu pakai Bible kamu, ayo kita mulai. Iya, makanya aku bilang, Bang. Berarti Itu mau Abang gimana? mengakui. Kapan mau debat ini? Iya, ya. Kan aku kan mengasih penegasan dulu sama Abang, biar kita ini jelas, Bang. Jangan apa? Berarti Abang mengakui kisah Isa itu dalam Quran itu yang dimaksud adalah perjanjian baru. Ya udah sekarang saya mau ceritakan tentang Isa ya. Kamu tentang Yesus ya. Nanti sanggah mana? Udah abang ceritakan tadi, Bang. Ya sudah, sekarang giliran kamu sekarang. Coba kamu ceritakan Yesus dalam Bible kamu coba. Enggak, maksudku begini, biar kita lanjut lagi, Bang. Gimana? Benar. Apa maunya kamu ini? Berarti abang mengakui semua kisah-kisah perjanjian baru Saya itu. udah mau pakai Bible, udah pakai Quran saya. Ayo. Di Quran mana ada kisah? Di Quran itu Bang hanya mengulang. Ya sudah, sekarang saya tantang kamu Yesus menurut Bible. Udah, saya udah mau pakai Quran. Udah, Yesus. Enggak kisah pada masa itu. Di Quran itu hanya mengulang-ulang kisah. Ya udah, nggak usah pakai Quran sekarang. Saya tantang kamu pakai Bible kamu. Ayo. Hah? Makanya aku bilang, Bang, di Quran itu berarti yang dikutip gini, Bang, penegasan dulu. Ini tak turunkan lagi levelku ya, tak turunkan lagi. Oke, kamu karena saya pakai ngutip Quran. Oke, anggaplah gak sama. Saya udah mau pakai Quran, udah pakai Bible tentang Yesus. Ayo, dialog kita. Oke ya, gini ya, kita pakai Bible ya. Ya, oke. Silakan. Tapi gini Bang, salah satu dasar bahwa ini penegasan dulu ya, bahwa salah satu dasar kisah yang di Quran itu adalah perjanjian baru, Isa dan murid-muridnya. Ya udah, Kita ayo mulai. sepakat ya. Udah sama Kita muter-muter. sepakat ya. Enggak, kita sepakat dulu. Ya, Karena ya. Abang, kita sepakat ya. Ya, silakan. Dan- Yesus menurut Bible siapa dia? Silakan. Aduh Bang, capek Bang bahas-bahas gini Bang.
Iya. Saya rasa Bang ini udah berapa kali gitu. Anda turun aja Bang, turun kalau Ya takut. kalau Anda capek ya turun. Udah capek tapi masih ngomong terus. Gue heran sama lu. Capek tapi ngoceh gitu loh. Capek itu istirahat Bang. Gini Bang. Gini. Katanya capek. Benar. Karena dari kemarin kita dalam Bible. Ya maksudnya ya utusan mau jadi nabi, mau rasul, ya itu aja. Mau Udah jadi sekarang kamu tentukan tema sendiri. Ayo, apa temanya? Sekiranya kita pakai data-data, ayo, apa yang kamu kuasai? Begini aja Bang. Apa? Begini aja Gimana? temanya. Apa? Apakah begini Bang? Nah, Kisah-kisah. Apakah capek Termasuk- itu adalah capek? Nah itu aja temanya. Tunggu dulu Bang Hamdi. apa? Ini supaya jangan terlalu tema ini monolog dari kemarin supaya jangan sama. Ya langsung aja apa temanya? Yes itu Tuhan, yes itu Nabi, gitu-gitu aja Ya Bang. sekarang tema apa? Ini Ayo, berkembang kamu dulu. tema apa yang kamu mau? Begini, apakah gini Bang? Hmm. Kisah-kisah dalam Quran itu redaksinya dari mana Bang? Temanya dari mana? Oke. Dari mana redaksinya? Ya. Terus juga Yesus ya, kamu Bible itu dari mana redaksinya gitu ya? Oke. Iya. Kita mulai ya. Oke. Jadi Al-Qur'an itu dari mana sumbernya? An-Najm ayat 3 sampai 4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allamahu syadidul quwa. Jadi Al-Qur'an ini sumbernya adalah wahyu dari Allah. Yang mana Allah memang menceritakan nabi-nabi tersebut. Mana datanya? Wa kullana. Di sini wa rusulan qad qasasnahum alaik min qablu wa rusulan lam naqsusum alaik. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan ada beberapa rasul yang telah Allah ceritakan, kisahkan mereka kepadamu Muhammad sebelumnya. Dan ada beberapa rasul lain yang tidak Allah ceritakan, kisahkan. Jadi dalam Al-Quran ini isinya perintah, larangan, akidah, syariat, kisah-kisah Nabi terdahulu. Lalu kisah-kisah Nabi terdahulu itu kenapa diceritakan? Maka jawabannya ada di surat Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu fuadak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatan wa dzikra lil mu'minin. Dan semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepada Muhammad agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jadi sengaja Allah ceritakan supaya Nabi tahu bahwa dirinya bukan utusan pertama. Sebelum beliau sudah ada nabi-nabi Israel yang Allah utus. Sehingga Nabi diceritakan kisah-kisah itu mujmal secara ringkas. Makanya ada surat Yusuf, surat Hud, surat Ibrahim. Karena memang di antara isinya Al-Quran itu adalah menceritakan tentang nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Gitu. Nah sekarang asalnya Bible itu dari mana? Silakan. Isinya apa saja? Silakan. Pakai data ya. Saya fokus aja Bang ke perjanjian baru. Dengar, ini kan kisah saja. Apakah dalam Bible itu ada Tanak ya? Baru ada surat-surat. Itu udah apa Bang? Ini aku fokus ke perjanjian baru itu aja. Oke. Yang- Dalam perjanjian yang- baru dengar Yesus dulu, dengar. Oke, sekarang gini. Yang Dalam dijelaskan- perjanjian baru Ya. Yesus memperkenalkan Tuhan itu siapa? Yesus memperkenalkan Tuhan. Siapa Tuhan yang benar menurut Yesus? Yesus mengajar Iya, yang diajarkan oleh Yesus supaya manusia kenal Tuhan. Tuhan siapa yang dikenalkan oleh Yesus Yesus? mengajar di seluruh Di seluruh apa? daerah Israel Nah, itu mengajarkan mengajar apa? Tuhan itu Bapa, Yesus Bukan Yesus. utusan, Yesus sebagai juru selamat. Yesus banyak predikat yang disebut tentang dia dan mengajar kepada Jadi murid-muridnya. Tuhan yang benar satu-satunya itu siapa menurut Yesus? Ini monolog lagi nampaknya ini. Kita kembali ke situ lagi. Iya kan? Katanya isinya kan. Udah Kalau jelas Islam, Yesus kalau Al-Quran Dengar, kan Bang. udah final Al-Quran itu Nah, tentang iya. keluaran final. Jadi kita melenceng nanti. Sudah jelas Yesus itu selalu kalau dia mengajar dia antara dua intinya, yaitu antara hubungan bapa dan anak dan antara dia sebagai juru selamat. Di kitab-kitab Injil, baik Matius yang kanonik, Markus, Lukas. Juru selamat. Bagaimana caranya itu selamat? hanya fokus.
Kan makanya aku bilang kita nanti melebar. Tapi fokus saya belum ke situ sebelumnya. Lo kemana? Fokus Fokus kemana? saya adalah begini. Nah, Di dalam Quran mengisahkan kisah-kisah, aku fokusnya belum kepada yang lain. Aku fokusnya kisah Isa dan pengikutnya ini. Sumbernya dari mana? udah Dan sudah dijawab kan dari saya tadi. Udah dijawab. Makanya apa berarti tadi kan jadi kita berbilang apa mengutip kitab-kitab perjanjian baru. Berarti abang setuju bahwa kisah dalam Quran itu Isa dan pengikut dalam perjanjian baru. Itulah Injil. Berarti kalau abang setuju, Anda membuat satu topik Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu, itu sesuai selera yang abang katakan. Iya, Tuhan itu satu. Iya. Allah kan. Tapi kalau abang setuju dalam perjanjian baru, berarti abang setuju semua isi dalam perjanjian baru itu banyak tema. Ya udah kita dialog ya. Nah, Hmm. ya udah kita dari kita sudah Udah kita dia. dialog coba. Sekarang tentang ketuhanan dulu. Jadi Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus siapa? Kalau dalam Islam Isa memperkenalkan Tuhan itu Allah. Jufruf ayat 64, 61 64. Innallahu wa rabbi wa rabbukum fa'budu. Dengar bang, makanya Allah aku itu bilang. Tuhanku Bang. dan Dengar. Tuhanmu. Oke, enggak satu-satu aja. Nah, Isa dalam Al-Quran menceritakan bahwa Tuhan itu Allah. Menurut Yesus, Tuhan itu siapa? Hah? Ayo, baca. Ada dah nyambung. Itu. Mah, gimana Tat? Ya memang harus sabar sih Tat. Mau Halo, kemana? begini bang. Halo, ini mikrofonnya selalu mati-mati. Jadi begini bang, sebelum saya jawab pertanyaan abang itu, ketika dalam Quran Isa mengatakan Tuhan itu Jawab dulu lah, jangan membantah dulu. Kau lagi giliranmu bro. Kau lagi lah ditanya. Bible itu asalnya dari mana? Habis itu baru sangga menyangga gitu loh bro. Ya, kecuali dari awal tadi kau bilang saya hanya ingin bertanya. Ya ini gitu bro. Kau sendiri yang pilih topik toh. Nah, sekarang giliranmu menjelaskan Bible itu asalnya dari mana. Silakan. Ayolah bro. Jangan menyangga dulu. Mana nih orangnya nih? Tat, mana orangnya Tat? Macet, tidak tahu dia mau ngomong apa, bingung dia. Mau Ini bukan ngomong ke A diturutin ke bukan A. masalah bingung. Loncat ke B diturutin, loncat lagi. Jadi begini, kalau masalah Bibel itu dari mana sudah jelas, termasuk dalam perjanjian baru itu adalah kisah-kisah yang dituliskan para banyak saksi, orang-orang benar dan orang-orang beriman yang dibukukan, dikisahkan, dan itu ditulis dengan Bukan banyak ditulis, bukan siapa yang nulis, sumbernya dari mana? ya sumbernya Pertanyaannya. ya dari sumbernya itu dari Yesus Kristus Yesus semua. dan murid-muridnya dari Oke. situ selain murid-muridnya dan orang-orang benar yang menceritakan Di mana antara itu? Di mana tertulis Bible dari Yesus dan dari murid-muridnya? Tertulis di mana itu? ya jadi jelas bahwa firman itu dibukukan seperti dalam Tertulis satu dari mana? Bible dari Yesus dan dari murid-murid. Tertulis di Iya, mana? kayak saya tadi itu loh. Sumbernya Al-Quran dari Nabi Muhammad penerima wahyu, surat An-Najm ayat 3 sampai 4. Nah, sekarang tanya balik. Pakai data kamu jawabnya. Silakan Bang Andi. Oke, data. Oh, Bible dari Yesus dan murid-murid tertulis di sini, dibaca. Gitu loh diskusinya, Bang. Ini kan abang menjawab hanya berdasarkan selera sendiri. Nggak boleh diskusi hanya berdasarkan selera, asumsi bang, harus berdata. Bagaimana ceritanya? Abang mah ini Bang jangan begitu bang. Kecuali abang di format ulang nih.
Izinkan saya hanya bertanya saja. Enak gitu. Gini bang, bersalah jawab, dengar. Ya. Jadi mau saja, cuman mikrofonnya mati-mati. Sudah jelas di dalam surat Yohanes 1 itu sudah jelas apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami sentuh. Itulah yang Yohanes kami 1 bunyinya nggak kayak gitu. Yohanes 1 nggak bunyinya nggak kayak gitu. Dengar. Yohanes 1 itu bunyinya en harke en hologos kai hologos en protonteos kai teos en hologos. Kan tadi sudah saya katakan 1 Yohanes. Ini surat Yohanes, bukan kisah Injil dan Yohanes. Ini surat Yohanes. Itu sudah dibukukan. Itulah yang kami bukukan menjadi saksi. Itulah intinya, temanmu. Terus ucapan Yesus yang mana? Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan. Yang mana isinya itu? Semua isi-isi perkataan Yesus itulah yang dengar mereka. Termasuk yang apa? Karena kan Yang ada dia- urutannya, itu kan yang ditulis. harus ada urutannya. Masa Itulah yang ditulis. semua? Itulah yang ditulis. Apa yang ditulis? Pertama kali apa yang Yesus sampaikan? Coba. Pertama kali Yesus disampaikan, Bang. Iya. Misalnya kalau Taurat itu misalnya Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau Islam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau Yesus apa pertama kali yang dia sampaikan? Bang, kalau Yesus yang pertama, ini 4 surat kanonik berbeda-beda sesuai dengan berbeda. Ini kan kisahnya kan beda-beda. Yang saya tanya yang Yesus sampaikan, karena Yesus ngaku sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan. Ini gimana urutannya nih? Yang mana pertama kali? Begini, abang membaca dalam surat Yohanes ataupun surat Lukas, itu yang abang ambil apa yang kusampaikan, apa yang aku beritakan, itu kan fokus-fokus situ abang. Itu yang Yesus sampaikan, kan Yesus nerima, telah disampaikan. Yang mana? Perjalanan Yesus ini kan bukan cerita ke cerita. Ini adalah kisah-kisah Yesus. Yang saya tanya, yang Yesus terima sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan. Yang mana isinya itu? Ya, telah disampaikan bunyinya. Yesus itu adalah firman. Itu firman hidup itu sendiri di dalam diri Yang Yesus. saya tanya, dia kan menerima firman. Yohanes 17. Dia nggak menerima firman, Bang. Dia nggak menerima firman. Bahwa firman itu sudah menjadi daging. Coba baca Bang. Mana, Bang? Coba baca Yohanes 12:50 Bang. Iya, saya Apa tahu yang aku maksud itu. sampaikan? Ini Bang. Bang. Dengar. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Lalu bagaimana dia menerima firman? Mendengar dia. Aku menyampaikan segala sesuatu yang ku dengar dari Bapa. Apa yang dia dengar? Coba. Hah? Bunyinya gimana yang dia dengar? Coba. Yang pertama kali. Ayo. Macet. Habis bensin. Macet. Semaput. Langsung diimpus. Jantungnya berdetak. Jing, mikrofonnya mati-mati Bang. Jadi secara tidak sempurna saya menjelaskan. Kadang mati, kadang tidak ya. Jadi saya katakan gini Bang, bahwa yang kamu baca itu maksudnya firman itu secara nazar sudah ada dalam dirinya, secara alami. Makanya firman itu, logos itu menjadi daging, menjadi manusia. Jadi yang disampaikan Yesus, firman sendiri itu sudah menjadi menyatu dalam dirinya. Dan itu dikatakan sebagai dari Bapa. Dengerin. Nah. Yohanes 15:15. Aduh Bang, Ya dengerin. bukan masalah Udah Bang. paham kamu. Capek mendengarnya. Karena Kok aku telah daripada saya? memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang ku dengar dari Bapa. Terus dalam Yohanes 8:40, aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang ku dengar dari Allah. Apa yang dia dengar? Terus disampaikan. Apa yang disampaikan? Coba. Makanya saya katakan Bang, ketika kehadiran anak itu sudah ada dalam kekekalan, dan apa yang dilakukan Bapa dalam penciptaan, Dia mendengar, dia Bang. sudah ada di situ. Dia sudah mengetahui. Karena Apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Dia mendengar dia. Apa yang makanya ketika Yesus mengatakan itu tidak mendengar dari Bapa,
Tetapi secara natur ilahi dia sudah Oke, sekarang coba baca Yohanes 15 coba. Yohanes 15 baca. Bang, makanya saya katakan abang itu debat monolog. Oh, kamu itu gak ngerti Bible Ketika kamu. Weh, gak ngerti Bible kamu. abang pernah nggak dengar ketika Yesus mengatakan bahwa aku dan Bapa ada dalam kekekalan, Hah? Dan aku mengenal Bapa sebelum ada dunia ini. Dan Oke, ajaran Yesus dari siapa? Dari siapa ajaran Yesus? dari mana ajaran Yesus? Dari mana? Pertanyaan abang? Udah dibilang dia adalah sang firman. Ajaran Yesus dari siapa? Udah saya katakan bang, ajaran Yesus dari Bapa. Dia adalah sang firman itu. Yesus udah Jadi dari ketika- Bapa kan, bukan dari dirinya kan? Iya makanya, abang Ya, nggak makanya mengerti. dia berarti menerima firman dong. Abang kan nggak ngerti yang saya maksudkan. Hakikat Bapa dan Anak itu apa? Ketika Yesus mengatakan, aku sudah ada sebelum dunia ini ada. Yang saya tanya bukan Aku lahir. Yang saya tanya, Yesus kan mengatakan nih, sebab segala firman yang aku terima Kalau dari abang Bapa. belum, bang, dong saya Telah bilang bang. aku Kalau abang, sampaikan, apa isinya ini yang kalau disampaikan? abang belum mengerti tentang yang saya Ya, kamu katakan. nggak paham. tentang Yesus. Abang jangan monolog. Kan saya katakan, ini kan Oh, jadi kamu udah monolog. ngerti Bible kamu? Kok monolog? Ini diskusi kok monolog? Ketika Yesus mengatakan bang, ketika dikatakan bahwa Yesus itu ada, ya sebelum sesuatu Saya yang nggak nanya itu, yang saya tanya Yesus ngaku menerima firman, sudah disampaikan firman itu, mana bunyinya? Dari Coba, situ apa saja, isinya? makanya saya katakan bang, ketika Yesus menjadi daging, tetapi eksistensinya antara Bapa dan Anak itu sudah Yang ada. saya tanya, firman yang dia terima itu mana bunyinya? Coba pertama kali yang dia sampaikan Makanya apa? yang saya katakan bahwa secara wahyu atau firman yang terima itu bukan secara dalam Terus yang apa? katakan itu. Apa yang dia terima? Apa yang dia terima? Ini bang, Yang ini dia secara terima transenden. apa? Ini secara transenden yang terima. Yang itu. dia terima apa? Coba, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yang diterima Yesus apa? Yang diterima? Hah? Firman apa bukan? Sebab segala firman kan gitu. Aduh, kamu ini makanya ke gereja cuma mendengarkan doang, pelangak pelongo. Kayak baru belajar dia nih. Bro, Tanya apa, jawabannya apa. santai bro. Tanganin aja lah, Mbak Daeng. Ustaz tata dulu lah, itu ada yang baru. Bang Andre gimana? Udah selesai bang? Udah capek? Bang Andre udah capek apa lanjut? Oke bang, kita selesaikan aja. Ternyata tidak ada jalan tengah, tidak ada penjelasan lebih jelas ya. Saya sudah menjelaskan pertanyaan abang dalam Injil. Tetapi Menurut pertanyaan Bang Andre, Nah. menurut Bang Andre, Bapak sama Yesus itu sama atau beda? bisa kita belakang bang. Bapak dan Anak itu beda. Bapak dan Beda. Anak itu beda. Yang mana yang Tuhan, Bapak atau Yesus? Tuhan dua-duanya bang. Bapak dan Jadi- Anak. Oh jadi Tuhanmu dua. Nah ini begini. Gimana? Nah, Tadi barusan Makanya Anda yang satu ngomong loh, Tuhan hakikat. dua-duanya. Bakain bang satu hakikat. Saya ulang ya. Ini kita Bisa dengerin, Bang, bisa ulang berat, dulu. Bang. Ulang dari awal. Bang. Bapak dan Yesus itu sama atau beda? Beda. Beda. Yang mana yang Tuhan? Dua-duanya Berarti Tuhanmu dua. hakikat. Maka kami satu hakikat. Iya Tuhanmu dua udah cukup. Nah, makanya, Bang, udah bilang Ya. otak kalian belum sampai ke situ, Bang. Saya Ya, katakan, jangan Bang. bawa otak lah bang. Maksudku, Bang, bukan begitu. Pemikiran Kan Anda sendiri yang ngomong tadi. Iya, makanya Tuhan itu, dua-duanya. Bang, Tuhan itu enggak secara matematika satu tambah satu, bukan begitu. Anda Bang. tadi yang ngomong dua-duanya Tuhan. Iya, makanya itu Bang satu hakikat. Tuhan itu satu hakikat. Satu Tuhan hakikat dengan apa? Bapak dan Anak. Nah, Bapak dan anak kan beda. Iya, makanya satu hakikat. Nah, yang mana yang Beda. Tuhan? Yang mana yang Tuhan antara Bapak dan anak? Aduh, capek Bang, ulang-ulang garing gini. Lagi-lagi. Ya udah kalau capek istirahat dulu Bapak lah dan bang. Anak itu beda. Bang, Bapak dan Anak itu beda. Ya berarti yang mana yang Tuhan kalau beda? Secara ketuhanan, secara apa? secara ilahi, ya. Makanya itu Bang ada trinitasnya. Nah, tambahin lagi jadi tiga. Ya memang itu. Ya, jadi Tuhanmu tiga. Jadi gini Bang, nanti kembali lagi ke trinitas, kembali lagi Tuhan itu satu, kembali lagi topik-topik yang sudah lama yang dibahas-bahas berulang-ulang. Tapi saya dari sejak awal di sini bukan itu yang saya bahas.
ke validasi Bush, kisah-kisah validasi. ini. Nah, itu aja bang. Validasi baru dikalibrasi gitu bang ya. Nah, entah itu pun jadi lah bang. Nah, Hmm. nah. Pokoknya abang ngomong panjang deh coba. Abang yang ngomong dulu deh. Aku mau Ya udah. coba ngomong. Begini bang, Ya. saya nggak mau ngomong panjang-panjang. Aku hanya menanggapi tadi, karena aku tadi kan lihat di live di room ini, begitu bang. Cuman aku berkomentar sedikit, makanya aku masuk ke room ini bang. Gitu aja bang. Ada kisah-kisah Tanya abang dengan serius ini bang. Kalau Hmm. paramik itu bang, obat cacing apa obat sakit kepala? Udah bang, gak usah dijawab aja bang. Ya kan caranya baik-baik bang. Begini aja bang. Ya udah, aku izin aja dulu bang ya. Kalau Iya begitu bang, ya. makasih ya bang Andrea. Oke, sama-sama bang. Iya bang. Ganti lumayan bang Andi. Ini kita juga. Lanjut lagi tuh ada yang baru. Aduh. Saya lagi banyak kerjaan dulu nih. Terusin dulu. Bang Rahmat, selamat pagi ya sekarang ya. Ya, selamat pagi. Ya silakan mau diskusi apa bertanya. Ya, saya tadi mau ngelanjutin aja simpel dari yang Bang Tahta ya. Tadi kan nanya ya, Yohanes 17 ayat 3 itu kan. Tuhannya Yesus siapa, ya kan? Apa? Tadi kan Bang Andre kan, apa namanya, dia nggak bisa ngasih jawaban definite gitu ya. Terus? Tuhannya Yesus itu siapa, ya kan? Dia siapa? Nah, kalau abang sekarang premisnya gini, abang ini percaya sama perjanjian baru atau enggak? Langsung jawab aja bang. Siapa Tuhannya Yesus? Percaya apa enggak dulu? Loh, Maksud saya gini, Ini bukan Nah, masalah. kita kan nggak bisa ngambil Ini cuma satu bang, bang. ayat. Ini bukan diskusi percaya nggak percaya, tapi Oke. diskusi berdasarkan data. Oke, Oke, lanjut. dari dari data. Oke, kalau dari data, Siapa? berarti kita tidak cuman ngambil dari Yohanes 17 ayat 3. Nah, terserah mau panggil mana silakan. Ya, ambil aja dari ayat 1. Ya, Yesus silakan. ngomong apa di sana? Apa Tuhan? Siapa Tuhannya Yesus? Siapa? Bapaknya. Ya sudah, Yesus sendiri sebagai apa? Dia adalah anaknya. Anak Allah. Bukan Tuhannya anak ya? Tuhan. Loh, anak Allah itu kan banyak. Enggak. Keluaran Anak Allah 4 itu ayat memang 22 Israel banyak. disebut anak Allah. Ini Ya, ini taruh letak, ini tuanya dua nih. Tetapi kalau di Bentar dalam dulu, Bang, bahasa izin, Bang. Inggris, saya Bapak kalau Tuhan, baca Bang, lebih Bapak gampang Tuhan, di bahasa Inggris. Bapak Tuhan, ya. anak Tuhan ya. Ada berapa Tuhan bang? Bukan. Tuhan itu esens hakikatnya dia. Enggak, Secara Bapak- hakikat, secara Bapak dan hakikat Yesus dia itu, adalah enggak, Tuhan. bang, Bapak dan Yesus Hakikat- sama. Dengerin dulu nggak bicara Hakikat hakikat? dengan pribadi harus dibedakan. Dengerin dulu, Bapak sama Secara Yesus itu. hakikat, orang Kristen mengakui bahwa Tuhan Nggak ngerti Bible. Nggak ngerti buta Bible orang-orang Kristen. Asal kenapa sih ngomongnya panjang? Bapak dan Yesus itu sama atau beda itu dulu aja. Ayo, sama apa beda? Ayo. Itu dulu lanjut. Ayo, sama apa beda? Ayo. apanya? Bapak sama Yesus Secara pribadi atau secara hakikat? Nggak usah sama apa beda, jawab aja. Nggak bisa, nggak boleh kamu menjebak saya. Oke, ya sekarang terserah. Sini saya ikutin tak. Saya Terserah. tanya secara hakikat atau Terserah secara pribadi. secaramu aja. Kalau secara hakikat dia adalah Allah, sama dengan Bapaknya. Oke. Tetapi secara pribadi dia adalah pribadi yang adalah anak Allah, firman Allah yang berasal dari Allah. Yesus itu anak Yang bisa Tuhan. dibedakan dengan Bapaknya. Cukup. Maka kalau bisa dibedakan, dia akan bisa bicara. Oh jangan gitu dong. Kalau saya menjelaskan kamu Kan gitu kepanjangan, katanya diskusi. Bang. Kan kita udah Kamu nggak dengerin. bisa menerima penjelasan saya nggak apa-apa. Udah saya paham. Tapi kamu nggak boleh. Wow gitu. Kan tadi udah denger. Secara hakikat sama. Secara pribadi beda. Kan udah Itu dijawab. bukan diskusi bang. Kalau Anda tidak mau mendengar apa yang saya ngomong. Tadi Anda udah menjawab secara Itu namanya pribadi, monolog, tetap. secara pribadi berbeda, secara hakikat Makanya sama. perlu- Kan abang udah jawab. Perlu ruangnya kayak room sup. Anda ini ngomong, Kalau ngomong enggak, ya sendiri. saya Udah ada deh, di biarin ini aja ngomong terus sendiri. ini. Kalau ngomong sendiri kita tidur semua yuk. Silakan ngomong terus sampai capek. Silakan bang. Silakan. Ya, makanya tadi saya balik.
Tadi kan ditanya siapa Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus siapa bapaknya? Oke, bapaknya ya. Tetapi ada ayat juga yang mengatakan Apa? aku dan Bapa adalah satu. Oke. Oke, Nah. sekarang gini aja. Jadi kalau kalau Islam kan Apakah mengakui kontradiksi? Kalau dia ngomong Yesus apa? Gini aja bang, gini bang. Kalau Islam kan mengakui Yesus. Bentar, saya mau menjelaskan kok di Nah, pos. Islam mengakui dia. Ustaz, utusan. biar dia ngomong sendiri dulu, tak bisa sampai capek dia nggak apa-apa. Iya, Dia ngomong terus. minta tolong lah. Dikasih udah ngomong kesempatan terus. ngomong. Saya ngomongnya bentar kok. Karena Enggak, 5 hari aja, Bang, 5 hari. Yesus 5 hari, kami mengatakan diam. bahwa Tuhannya adalah Bapaknya. Tetapi juga ada ayat di Yohanes 8 yang mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Apakah ini kontradiksi? Tidak. Kalau kita mengerti teologi kekristenan itu mengenal bahwa Allah itu adalah hakikat. Dia adalah sifat, naturnya ilahi. Tetapi pribadi Allah itu terdiri dari 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Secara pribadi mereka 3, tetapi secara natur mereka 1. Naturnya adalah ilahi. Nah, ini yang orang Muslim tidak paham, atau gagal paham, atau tidak mau paham. Menganggap kekristenan itu triteis, 3 Tuhan. Sudah. Beda Udah Pak, cukup Pak, udah kita tangkap Pak. triteis sama trinitas itu cukup. beda, Bang. Terakhir Anda udah jawab 3 Tuhan, ya udah cukup. Udah Ya, paham. oke. Anda. Oh, kalau ketiganya Tuhan, Tuhan siapakah yang mati di tiang salib? Silakan Bang. Anak Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia yang mati di atas Oke, kayu salib. cukup. Jadi pernah terjadi 2 Tuhan, mati 1 ya. Kenapa? Waktu Tuhan mati 1 tinggal 2 gitu. Enggak. Yesus pada saat datang ke dunia, dia tetap adalah ilahi. Dia Iya, bukan yang mati. datang. Iya, saya nggak nanya itu. Iya, yang mati adalah kemanusiaannya, Bang. Oh, berarti Yesus Dia manusia. mempunyai 2 natur. Oh, 2 Dia natur. natur ilahi dan natur manusia. Apanya Sehingga yang dia, ilahi? kenapa Oke, dia cukup. datang? Cukup. Sebagaimana Apanya yang ilahi dalam diri Bentar. Yesus? Silakan. supaya dia bisa mati, makanya dia datang Pertanyaannya, menjadi manusia. Bro. Pertanyaannya, apanya yang ilahi dalam diri Yesus? Loh, apanya yang ilahi? Oh, dia firman Allah. Yohanes 1 mengatakan bahwa sebelum Saya nanya, Yesus kan terdiri jasmani dan rohani. Apanya pada yang ilahi? mulanya adalah firman. Kok lari ke sono itu ya? bersama-sama dengan Allah dan firman Saya nggak itu nanya adalah itu. Yesus Dengerin sebelum dulu bahasa Indonesianya. Yesus Sebelum jadi- itu terdiri dari jasmani dan rohani. Pertanyaannya, Dia nggak ngomong apanyakah yang Tuhan, yang ilahi? Jasmaninya kah, jasmani, rohaninya rohani. kah? Ya lu ngomong lagi. Saya menolak Ngomong Dev. terus. Kita diam semua, ngomong lagi. saya menolak. Nah, ini kan nggak bisa nggak netral Ngomong yang terus belum, ya sampai kan? dia puas. Ngomong terus, Pak. Nggak bisa Silakan. diskusi kan? Iya, iya. Kamu yang bisa diskusi sendiri, silakan diskusi sendiri. Kita diam semua. Lah gimana? Silakan. Saya ngomong di mute. Saya menolak definisi jasmani rohani. Ini itu manusia, Bang. Kalau jasmani rohani itu manusia, Bang. Yesus ini adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Dia ini dua natur, Bang. Manusia. Itu teologi Kristen. Entah Anda mau Biar dia ngomong menerima terus sampai apa dia puas. enggak, mau menerima apa enggak apa-apa, terserah Abang. Tetapi saya menjelaskan dari sudut pandang kekristenan. Yesus itu sepenuhnya Ya, ilahi. Biarin Tad. ini habis ini saya mewakili Yesus ya, kamu mewakili Kristen ya. Oke, silakan. Ya. Saya udah Pak ya, terakhir dari saya nih. Waktu Bunda Maria melahirkan Yesus, Yesus jadi bayi nih, siapa Tuhannya Maria, Bang? Tuhannya Maria, Iya. ya Tuhan Allah lah. Bukan Yesus. Ya Yesus lah juga. Berarti Tuhannya Maria, anaknya Maria juga. Tidak bisa gitu, Bang. Cara Lah, mikirnya. tadi barusan Anda ngomong Cara begitu. mikir Anda itu salah. Saya kan ulang sudah ya. bilang. Saya ulang nih. Saya ulang nih ya.
Sebelum Dengerin Yesus dulu jadi pertanyaannya, manusia, kamu udah dia di kau udah mana, Pak? jawabanmu sendiri kau bantah loh. Kamu tadi udah Saya ngomong nggak bantah, saya panjang. Ya udah konsisten. ngomong panjang lagi, kita Saya diam. konsisten. Ngomong terus. Yesus ngomong bilang terus. apa? Sebelum Abraham, I am. Before Abraham, I am. Sebelum Abraham ada, jangankan Maria, jangankan ibunya. Wong sebelum Abraham aja dia sudah ada kok. Gimana saya bertentangan, Bang? Saya nggak bertentangan, ini ayat Alkitab. Mana lebih tua Abraham, mana lebih tua Anda saya. Yesus? Dengerin dulu. Mana lebih tua Yesus daripada Maria? Silakan. Kamu ngomong secara kemanusiaan atau keilahian, kamu itu nggak ngerti yang kamu tanyakan, Bang. Kamu Ya itu makanya jawab nanyanya supaya itu. saya ngerti. Lah makanya tadi saya sudah jelaskan, tapi kamu nggak ngerti. Yesus itu punya dui natur. Dia itu Allah sekaligus manusia seutuhnya. Manusia. Kalau secara Ya udah kemanusiaan, cukup. kalau Cukup. Siapa yang ciptakan Maria? Yesus yang menciptakan, Ya udah cukup. Jadi anak ciptakan ibu. tidak. Lah, Yesus kan anaknya Maria. Nah, enggak. Ya udah ngomong lagi. Secara Ngomong keilahiannya terus. dia yang menciptakan dia yang menciptakan Maria. Secara kemanusiaannya dia turun, dia inkarnasi. Allah mengambil rupa manusia. Filipi 2. Ya, jadi dia merendahkan dirinya, turun menjadi mengambil kemanusiaan, menambahkan Ngomong panjang kodrat nggak apa-apa, kemanusiaannya sampai dia puas. kepada keilahiannya. Mainan aja deh. Jadi dia Dia ada tahu apa tentang Bible buat mainan. dia anak Maria dalam Udah deh, kita buat mainan aja deh. Iya. Oke, jadi Tuhannya Udah nggak Bang ngerti. Rahmat apa? Saya jawabnya konsisten loh dari Oke, tadi. oke ya. Jadi Tuhannya Rahmat, Yesus, Tuhannya Yesus, Allah Bapa, Matius 11:25. Jadi beda ya Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Rahmat ya. Oke. apa Enggak, lagi? Tuhannya Yesus Bapaknya. Iya, Tuhannya Kristen, Yesus. Beda kan? Dia anak Allah, enggak. Tuhannya Oke, itu saya nanya lagi. Tuhannya Yesus siapa? Tuhannya orang Kristen, Allah Tritunggal. Oh, di mana datanya? Yesus mengatakan, ingatlah hai Israel, dengarlah Israel, Tuhan Allah itu Tritunggal. Itu di mana datanya? Itu adalah di perjanjian Enggak pakai data. Di mana datanya? Itu di perjanjian lama. Datanya dulu. Itu di perjanjian lama. Datanya, iya di mana datanya? Ini mau jawab gimana udah tim Ya itu? silakan. Di mana datanya? Dengarlah Di mana Israel, ini? Tuhan Allah itu Tritunggal. Itu di mana? Yesus mengatakan di Matius 28, baptiskanlah semua bangsa dalam nama tunggal. Dalam nama tunggal. Siapa? Ya, itu Siapa saja? in the name Siapa of itu? Father and Son and the Jangan Holy Spirit. nama-nama siapa, langsung aja sebutkan siapa saja tiga itu. Father, Son, and the Holy Spirit. Oke, sekarang atas nama Bapak sebagai Tuhan ya. Tunggal. Oke, Bapak sebagai Tunggal. Tuhan. Matius 11:25. Atas nama anak sebagai utusan. Matius 15:24. Berarti bukan Tuhan tiga-tiganya itu. Yang Tuhan cuma Anak Allah Bapa doang. Nah, sekarang untuk Rahmat. Jadi kalau ingin selamat harus mengakui Yesus sebagai apa? Pakai data ya. sekali lagi ya. Ya, silakan. Kalau Yesus mengakui bahwa Gini Rahmat. Kalau ingin selamat masuk surga harus mengakui Yesus sebagai apa? sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Silakan pakai data. Inilah hidup yang kekal. Mereka percaya ke Yesus sebagai Juru Selamat. Itu di mana datanya? Enggak, saya enggak mau pakai. Ya udah kalau nggak ada, ya udah. Berarti tidak ada datanya berarti. Ada Yohanes 14 ayat 6. Oke, silakan baca. Akulah jalan kebenaran dan hidup, Saya tidak. tanya jalan. Saya tanya. Akulah Ya, kalau ingin masuk surga, Tuhankanlah aku itu di mana datanya? jalan masuk surga. Saya nanya jalan. Masuk Yang surga. saya tanya bagaimana cara Masuk surga itu sampai ke Iya sampai ke Bapa itu kan beda. Akulah jalan ke Bapa. Berarti Yesus datang kepada Bapa. jalan ke Bapa. Berarti yang Tuhan yang mana? Bapa atau Yesus yang Tuhan? Ayo. Nah silakan. Yesus Masuk ke surga. sebagai jalan ke Bapa. Lalu yang Tuhan yang mana? Bapa atau Yesus? Saya kalau di mute sekali lagi saya keluar. Jangan keluar lah. Saya belum main-main, belum puas. Ayo. Nah Saya sekarang keluar. dijawab yang Tuhan yang mana? Yesusnya atau Udah Bapa? ya. Nah Saya sekarang ini kan ada dua nih di sini ya. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Nah gitu caranya buat mainan.
Turun sendiri dia. Nggak bisa jawab, ya pasti turun sendiri nanti. Mau ditendang kasih.